Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulanda Oktaria, nomor NPM 062030501337 dan nomor absen 24. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang kas dan piutang. Dosen pengampu Bapak Jovan Febrian Toko, SE, AK, MA, CC, CA. Kas dan piutang. Apa itu kas? Perkenalkan, nama saya Yulanda Oktaria, nomor NPM 062030501337 dan nomor absen 24. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Kas adalah uang tunai yang paling liquid, sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Menurut standar akuntansi keuangan, kas ialah alat pembayaran berupa uang tunai yang selalu siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Baiklah, ada 4 yang akan kita bahas dalam materi kas ini. Yang pertama, jenis-jenis kas, aset kas, dan pelaporan kas. Yang kedua, setara kas terbatas, dan metode pencatatan kas kecil. Yang ketiga, pengisian kembali kas kecil. Yang keempat, cerukan bank dan pengolahan kas bank. Jenis-jenis kas. Yang pertama, kas kecil atau petty cash adalah kas dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang nilainya relatif kecil dan tidak ekonomis bila membayarnya dengan cek. Yang kedua, kas di bank adalah uang yang disimpan oleh perusahaan di rekening bank tertentu yang jumlahnya relatif besar dan membutuhkan keamanan yang lebih baik. Yang ketiga, pelaporan kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang menerima dan mengeluarkan kas suatu perusahaan selama satu periode. Aset kas. Aset kas ada 2, yaitu aset keuangan dan aset non-keuangan. Aset keuangan terdiri dari 1. Kas, kedua, pinjaman dan piutang, yang ketiga, investasi pada efek utang, yang keempat, investasi pada efek ekuitas. Aset non-keuangan, yang pertama, persediaan, yang kedua, biaya dibayar di muka, yang ketiga, aset tetap, yang keempat, aset tak berwujud. Pelaporan kas. Pelaporan kas merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Dalam arti sempit, pelaporan kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Pelaporan kas juga menyediakan informasi yang berguna tentang pola pinjaman perusahaan, membayar kembali, investasi oleh pemilik dan dividen. Kas. Setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu, tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari cek giro, deposito, dan surat berharga lainnya. Ciri-ciri setara kas dapat digunakan segera sebagai alat fungsi bayar sebesar nilai nominal yang telah ditentukan. Kas terbatas. Kas terbatas adalah akun yang biasanya berisi uang tunai atau item lain dari nilai moneter yang disisihkan untuk tujuan tertentu, biasanya untuk memenuhi persyaratan sebuah peraturan atau kontrak. Akun terbatas tunduk pada prosedur akuntansi khusus, maka biasanya dipisahkan dari akun lain untuk menandai penggambaran yang jelas atas penggunaannya. Metode pencatatan kas kecil. Metode tersebut yaitu yang pertama, metode tetap. Metode tetap adalah sebuah pembukuan petty cash yang jumlah nominalnya selalu sama. Yang kedua, metode fluktuasi. Metode fluktuasi
Fluktuasi adalah metode pencatatan kas kecil yang jumlah nominalnya selalu berubah. Pengisian kembali kas kecil. Teknis pengisian kembali masing-masing metode yaitu pengisian kembali dalam metode tetap, pengisian kembali dalam metode fluktuasi. Cerukan bank. Cerukan bank adalah perpanjangan kredit dari lembaga peminjam saat rekening mencapai angka 0. Dalam istilah orang awam, cerukan terjadi saat bank memperbolehkan Anda menarik uang dari sebuah rekening, meskipun Anda tidak memiliki sisa dana dalam rekening tersebut. Faktor terjadinya cerukan. Yang pertama, pinjaman yang disengaja. Yang kedua, biaya bank. Yang ketiga, kesalahan bank. Yang keempat, korban kriminal. Pengelolaan kas bank sebagai bagian dari rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ialah proses penyesuaian informasi yang merinci perbedaan antara catatan keuangan di bank sebagai pengolahan transaksi dan catatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak bank berupa rekening koran, bank statement, sehingga bisa dicatat dalam laporan keuangan perusahaan dengan benar. Hal-hal yang menimbulkan perbedaan. Yang pertama, elemen-elemen yang oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerima tetapi belum dicatat oleh bank. Yang kedua, elemen-elemen yang sudah dicatat sebagai penerima oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang ketiga, elemen-elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran tetapi bank belum mencatatnya. Dan yang terakhir, elemen-elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan, pengeluaran tetapi bank belum mencatatnya. Tujuan rekonsiliasi bank. Yang pertama, mengecek ketelitian pencatatan. Yang kedua, mendeteksi kecurangan. Yang ketiga, kontrol keuangan. Yang keempat, validasi informasi. Yang kelima, memeriksa selisih kurs. Piutang. Apa itu piutang? Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Jenis-jenis piutang. Jenis piutang ada 3, yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Pengakuan awal piutang. Pengakuan awal piutang diakui pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang tersebut. Dalam transaksi penjualan atau pendapatan, pengakuan piutang dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. Saat perusahaan telah mengakui pendapatannya, maka perusahaan akan mengakui piutangnya. Pengakuan piutang ada terbagi menjadi 2, yaitu biaya transaksi, diskon penjualan atau persen. Penurunan nilai piutang. Yang pertama, konsep umum penurunan nilai. Yang kedua, perhitungan penurunan nilai. Penghentian pengakuan piutang. Penghentian pengakuan piutang akan menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam laporan keuangan. Secara sederhana, penghentian pengakuan piutang akan terjadi ketika kontrak berakhir dan dipenuhi. PSAK 55 secara spesifik menyebutkan, entitas menghentikan pengakuan jika dan hanya jika. Yang pertama, hak kontrakstual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir. Yang kedua, entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Penilaian piutang. Penilaian piutang atau pelaporan piutang pada laporan posisi keuangan melibatkan klarifikasi dan penilaian. Klasifikasi termasuk menentukan lamanya waktu setiap piutang yang akan beredar. Perusahaan mengklasifikasikan piutang yang dimaksudkan untuk ditagih dalam 1 tahun atau siklus operasi. Mana yang lebih lama, sampai aset lancar, semua piutang lainnya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Piutang tidak tertagih. Yang pertama, metode penghapusan langsung untuk piutang tidak tertagih. Yang kedua, metode penyisihan untuk piutang tidak tertagih. Langsung untuk piutang tidak tertagih. Metode penghapusan langsung ketika perusahaan menentukan akan tertentu untuk piutang tidak dapat tertagih.
Yang kedua, metode penyisian untuk piutang tidak tertagih. Metode penyisian akuntansi untuk piutang tidak tertagih melibatkan estimasi piutang tidak tertagih pada akhir periode. Metode ini menawarkan kondisi pengaitan yang lebih baik pada laporan laba rugi. Baiklah, di PPT ini saya telah menyiapkan satu contoh soal dan bisa dilihat di sini. Baiklah, kesimpulan dari materi presentasi tentang kas dan piutang yang saya buat adalah setiap bagian yang ada dalam perusahaan membutuhkan aliran kas. Perusahaan harus bisa menyediakan kas yang cukup agar perusahaan bisa memproduksi dengan baik. Kas merupakan uang tunai yang paling liquid, sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset, agar supaya kas bisa disediakan dengan baik tepat pada saat yang dibutuhkan. Maka, perlu perencanaan kas yang berisi proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas. Piutang merupakan aktiva lancar yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau dalam satu periode akuntansi. Piutang pada umumnya timbul dari hasil usaha pokok perusahaan. Baiklah, itulah kesimpulan dari materi kas dan piutang yang saya buat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.